saudara semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Tapi di balik itu semua, Wanda Andita memberikan vokal yang boleh untuk terus didalami sehingga dapat menjadikan ia sebagai pembaca puisi yang baik. Lalu yang akan saya lihat lagi adalah bagaimana Wanda Andita mempertahankan bunyi, mempertahankan ritme pembacaannya itu baik dan bagus untuk sebagai pembaca puisi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Raudah, Aku Rindu, karya Firdaus Abi. Raudah, aku rindu, menunggu tak membuatku ragu. Antrian panjang ketika dingin menusuk kalbu, gigil terasa ngilu. Di taman surga antara mimbar dan rumah, Baginda Rasulullah bersimpuh menghanturkan pinta, menyerah, menyembah Sang Pencipta. Kepalaku lebih rendah dari segalanya. Aku tiada daya datang bergelimang dosa. Ampunanmu yang kupinta, Allah Azza wa Jalla. Raudah, aku rindu, rindukan juga agar aku kembali padamu. Dalam pembacaan puisi Raudah Aku Rindu karya Firdaus Abi yang dibacakan oleh Wanda Andita, seakan-akan pembaca puisi tersebut memberikan satu visualisasi terhadap kata itu dan
seolah-olah kita sebagai pendengar digiring ke dalam satu opini, satu pandangan bahwasanya kata langit hanya untuk langit yang di atas, kata musim atau kata hujan atau kata malam, kata rumah itu diberikan hanya satu mindset bahwasanya rumah yang secara konvensional. Padahal di dalam puisi itu ada kata ambigu atau kata bersayap sehingga memiliki makna-makna yang berbeda. Hal itu dibuktikan oleh Wanda Andita bagaimana ia membacakan puisi dengan menggunakan visual atau kata itu benar-benar divisualkan, sehingga ketika kata langit kita harus mendongakkan ke atas, lalu ketika kata yang lain dia harus memvisualkan kembali bagaimana kata dada harus ke dada, padahal akan ada kata langit bukan untuk langit yang di atas begitu, kata dada bukan harus menyentuh dada, sehingga itu yang sedikit melemahkan. Lalu hal lain lagi melihat Wanda Andita bagaimana pembacaan puisinya terhadap teks Raudah Aku Rindu karya Firdaus Abi, yakni gaya ucapnya selalu datar atau terlalu monoton sehingga kita dari awal sampai akhir mendengarkan gaya yang seperti itu. Tidak ada, sebagai pembaca tidak ada pencarian atas teks yang baru, bagaimana kelahiran tokoh yang baru. Namun hal itu adalah sebuah proses pembelajaran bagaimana sebenarnya pola pembacaan puisi yang baik, pola pembacaan puisi yang benar, sehingga ketika kita membacakan puisi tidak ada monoton dan gestur. Tapi di balik itu semua Wanda Andita memberikan vokal yang boleh untuk terus didalami sehingga dapat menjadikan ia sebagai pembaca puisi yang baik. Lalu yang akan saya lihat lagi adalah bagaimana Wanda Andita mempertahankan bunyi, mempertahankan ritme pembacaannya itu baik dan bagus untuk sebagai pembaca puisi pemula atau kita sebut sebagai pembaca puisi saja. Lalu kita terus belajar bagaimana membaca puisi, bagaimana mendalami puisi, bagaimana mengolah vokal, bagaimana memberikan ritme, bagaimana membangun suasana ketika membacanya. Tidak harus memberikan visual kata itu agar dia hidup, karena melalui kekuatan batin, melalui pemahaman terhadap teks itu, ketika kita sudah paham maka membacakannya dia sudah hidup di dalam diri. Barangkali segitu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Agar aku kembali padamu. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.